Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita menerapkan rumus perkalian fungsi trigonometri dalam soal. Jika kalian belum menyimak materinya atau lupa dengan materinya, kalian bisa terlebih dahulu mempelajari materinya di video minggu kemarin. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Nah, sekarang kita lihat ini ada soal pertama, yaitu perkalian dua buah fungsi trigonometri, yaitu cos pi per 8 dikali dengan cos pi per 8. Nah, di sini langkahnya, yang pertama kalian ingat dulu rumusnya nih ya, Ibu ingetin dulu. Untuk rumus 2 kali cosinus A dikali dengan cosinus B itu sama saja dengan cosinus dari A tambah B lalu ditambah dengan cosinus dari A dikurangi B. Nah, ini rumusnya dari mana? Kalian bisa cek di materi minggu kemarin ya. Nah, ini rumus untuk perkalian ini sebetulnya ada 4. Tapi sekarang yang Ibu munculkan ini hanya satu yang sesuai dengan si contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan bahas. Berarti di sini kan yang kita punya adalah cosinus pi per 8 dikali dengan cosinus pi per 8. Nah, kalian lihat rumus ini bisa dipakai jika apa? Jika angka di depannya itu ada angka 2. Sementara di sini belum ada nih angka 2-nya. Sehingga kita harus munculkan. Tapi hati-hati, jangan sampai kalian munculin, Bu, ini aku munculin nih, kita kali 2 aja soalnya. Nah, itu tidak boleh. Karena artinya kalian mengubah soal yang diberikan. Nah, cara muncul angka 2 ini artinya kita harus kalikan juga dia dengan setengah. Biar apa? Biar nih, kita munculinnya itu dia dikali dengan 1. Kan setengah kali 2, 1 kan? Nah, berarti kalau udah ada setengah kali 2, sekarang kita tinggal kaliin dengan si soal yang ada. Nah, soal yang adanya itu yaitu cosinus pi per 8 dikali dengan cosinus pi per 8. Nah, sekarang siapa nih sudut A dan sudut B-nya? Nah, kita kasih nama. Perjanjian ya, yang namanya sudut A itu selalu sudut yang ada di depan. Dan sudut B itu adalah sudut yang ada di belakang. Sekalipun sudut A ini nilainya lebih kecil dari B. Jadi si sudutnya mau yang lebih kecil di depan kayak mau yang lebih besar di depan, yang jelas sudut di depan ini inilah yang disebut sebagai sudut A. Hati-hati di situ. Nah, sekarang kalau si bentuknya udah sama dengan rumus, maka kita tinggal masukin ke rumusnya. 2 cos A cos B tadi adalah cosinus dari A tambah B. Berarti pi per 8 ditambah dengan pi per 8. Kebetulan pada soal ini nilai A dan B-nya sama. Nah, jangan lupa di sini ditambah lagi dengan cosinus dari pi per 8 dikurangi dengan pi per 8. Berarti di sini kita peroleh setengah dikali dengan cosinus dari 2 pi per 8 lalu ditambah dengan cosinus dari 0. Nah, kalian lihat di sini 2 pi per 8 ini bisa Ibu coret. Berarti menjadi setengah kali dari cosinus pi per 4 ditambah dengan cos 0. Nah, kalian ingat cos 0 itu sama dengan 1. Nah, berarti kita peroleh jadi setengah dikali dengan setengah akar 2 ditambah dengan 1. Nah, di sini kita akan samakan penyebutnya. Ini Ibu lanjutkan ke sebelah sini ya. Berarti kita peroleh menjadi setengah dikali dengan akar 2 per 2. Samain penyebutnya. Ditambah 2 per 2 ya. Itu bukan akar 2 harusnya. Nah, di sini kita tambahnya dengan 2 per 2. Nah, kita sederhanakan kembali. Berarti kita peroleh setengah dikali dengan akar 2 ditambah 2 per 2 atau hasilnya menjadi 1 per 4 dikali dengan akar 2 per 2.
Nah, ini adalah contoh soal paling sederhana untuk perkalian fungsi trigonometri. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Di sini ada perkalian 3 buah fungsi trigonometri untuk sinus. Nah, tapi rumus yang kita punya itu adalah rumus untuk perkalian 2 buah fungsi trigonometri, yaitu negatif dari 2 kalinya sin A dikali dengan sin B sama dengan kosinus dari A tambah B lalu dikurangi dengan kosinus dari A dikurangi B. Ini rumusnya ya. Ini adalah rumus satu-satunya untuk perkalian dengan koefisiennya negatif. Karena 3 rumus yang lainnya koefisiennya dia positif. Nah, sekarang gimana caranya trik kita untuk mengerjakan perkalian 3 buah fungsi trigonometri ini, tapi hanya memunculkan rumus ini. Berarti kita harus pecah. Nah, jadi di sini langkah awal kita akan pecah si rumusnya menjadi perkalian 2 buah fungsi trigono. Nah, kalian boleh pilih, kalian boleh ngaliin sin 10 sama sin 50 dulu, atau boleh sin 10 dengan sin 70, atau boleh juga sin 50 dengan sin 70. Kalian nanti coba, kalau mau bisa, kalian coba ketiga-tiganya ya untuk caranya. Di sini Ibu akan ajarkan satu cara. Misalkan perkalian yang akan Ibu ambil itu adalah perkalian 10 dengan 70. Jadi di sini Ibu akan tuliskan dulu rumusnya, yaitu tadi ada soalnya sin 10 dikali dengan sin 50 lalu dikali dengan sin 70. Nah, ini kita harus munculin angka negatif 2. Nah, caranya gimana? Cara kita munculin si angka minus 2 ini. Berarti si soal ini harus kita kalikan, hati-hati bukan dengan setengah lagi, tapi dengan negatif setengah, lalu kita kalikan dengan negatif 2. Nah, sekarang selanjutnya si fungsi yang satu lagi kita simpannya di sebelah mana? Nah, kalian lihat di sini, Ibu tadi akan pilihnya kan sin 10 sama sin 70. Jadi di sini langkah awal kita kurungin dulu aja ya. Yaitu ada sinus 10, lalu ada juga sinus 70. Nah, si sinus yang nggak akan kita pakai atau dipakainya belakangan, kita taruh di sini. Nah, setelah itu, karena di sini dia fungsinya perkalian, maka si sin 50 ini boleh kita gabung dengan minus setengah. Sehingga bisa Ibu tuliskan jadi min setengah dari sin 50. Nah, dikali dengan apa? Nah, kalian lihat di sini. Di sini si bentuknya udah muncul minus 2 sin 10 sin 70. Artinya, sin 10 ini, nih si 10 ini sebagai sudut A, lalu si 70 ini sebagai sudut B. Nah, kalau bentuknya udah mirip banget dengan rumus, kalian tinggal masukin. Nah, kita masukin ke kosinus dari 10 tambah 70 dikurangi dengan kosinus dari 10 dikurangi dengan 70. Kalian ingat di sini, nilai A dan B ini tidak boleh kalian tukar. Sekalipun kalian lihat di sini, pengurangannya hasilnya menjadi bilangan negatif. Itu nggak apa-apa, yang penting susunan si sudut A dan sudut B-nya nggak boleh kalian tuker. Kalau misalkan kalian naruhnya si sin 10-nya yang di depan, jadi konsisten. Berarti 10 inilah yang sebagai sudut A. Nah, sekarang kita sederhanakan kembali, berarti menjadi min setengah dikali dengan sin 50, lalu di sini dikali dengan kosinus dari 80 dikurangi dengan kosinus dari negatif 60. Nah, di sini muncul ada kosinus dari bilangan negatif. Kalian ingat di trigonometri kelas 10, kalian sudah belajar, Ibu ingatkan di sini, ya, kalian sudah belajar bahwa sinus untuk sudut yang negatif itu kan sama dengan negatif dari sin theta. Tapi hati-hati untuk kosinus dari negatif theta itu tetap menjadi kosinus theta, dan untuk tangen dari negatif theta itu menjadi negatif dari tangen theta. Nah, dengan menggunakan sifat tersebut, maka
Kosinus dari negatif 60 ini bisa kita gunakan sifatnya. Berarti ini sederhanain jadi minus setengah dari sin 50 dikali dengan kosinus 80. Berarti di sini tetap dikurangi dengan kosinus 60. Cos 60, kalian lihat di sini ada cos 60 kan? Cos 60 ini sudut yang istimewa. Jadi kita akan ganti nilainya karena kita udah tahu. Berarti di sini tinggal langsung negatif setengah dikali dengan sin 50 dikali dengan kosinus 80 dikurangi dengan setengah. Nah, hati-hati di bagian ini banyak siswa yang suka ceroboh ngaliinnya. Kalau ada bentuk kayak gini, kalian harus kaliin ke dalam. Tapi ini ya, kalian lihat si min setengah sin 50 ini udah jadi satu kelompok. Artinya dia harus dikaliin dengan cos 80 dengan minus setengah. Ini tadi nolnya ketutup. Nah, itu 50 ya, bukan derajat. Nah, sekarang kita kaliin secara adil sehingga kita peroleh hasilnya menjadi minus setengah dari sin 50 dikali dengan cos 80 lalu ditambah dengan 1/4 dikali dengan sin 50. Dan kalian perhatikan, di sini ternyata ada perkalian lagi nih ya. Kalian lihat ada perkalian lagi untuk dua buah fungsi trigonometri. Yang mana? Nih, yang ini. Sehingga kita harus mencari lagi rumus yang lain. Karena apa? Karena di sini kalian lihat yang dikaliin itu adalah sin dikali dengan cos. Nah, untuk sin kali cos rumusnya apa? Nih, kalian ingat lagi. Untuk rumus sin dikali cos. Nah, rumusnya itu kalau ada perkalian dari 2 kalinya sinus A dikali dengan kosinus B itu sama saja dengan sinus dari A tambah B lalu ditambah dengan sinus dari A dikurangi dengan B. Nah, ini adalah rumus yang pertama kalau di video minggu kemarin. Nah, ini Ibu tandain dulu, ini rumusnya ya yang akan kita pakai. Nah, kalian lihat si sudut A-nya itu adalah yang susunannya di depan. Berarti ini sudut A-nya, yang ini berarti sudut B-nya. Nah, di sini kita tinggal kaliin. Berarti kita peroleh negatif setengah dari, nih, ini kan ada angka 2-nya. Tapi di sini nggak punya nih angka 2. Nah, jangan lupa kita kaliin lagi tetap dengan setengah. Nih ya, Ibu kaliin dengan setengah. Lalu Ibu kaliin lagi dengan 2. Nah, tetap caranya seperti langkah soal nomor 1. Nah, kalau udah muncul si angka 2 ini kita tinggal kurungin. Berarti ada 2 kalinya sin 50 dikali dengan kosinus 80 ditambah dengan 1/4 dari sin 50. Nah, kalau udah ada, tadi ingat 50 sebagai A, lalu B-nya adalah 80. Ini kita sederhanain. Jadi negatif 1/4 dikali dengan sinus dari 50 tambah 80, lalu ditambah lagi dengan sin 50 dikurangi dengan 80, lalu ditambah dengan 1/4 dari sinus 50. Sehingga di sini menjadi sinus dari 130, lalu ini menjadi negatif dari sinus 30, lalu ditambah dengan 1/4 dari sin 50. Nah, kalian lihat kenapa di sini menjadi negatif sin 30? Karena di sini kan ada sinus dari negatif 30. Nah, sinus dari sebuah sudut yang negatif, tadi ingat sifatnya, negatifnya bisa keluar. Nah, ini masih belum beres ya. Sekarang kita lanjutin. Ya. Kita kalikan lagi seperti tadi. Jadi, kita kalikan si minus 1/4-nya ke dalam. Jadi, ini kita kaliin ke depan, lalu kita kaliin ke belakang.
Nah, sehingga kita peroleh menjadi negatif 1/4 dari sin 130 ditambah dengan 1/4 dikali sin 30, di mana sin 30 itu adalah setengah. Lalu ditambah lagi dengan 1/4 dari sin 50. Nah, pasti pas di sini kalian pikir, Bu, ini udah nggak bisa diapa-apain. Soalnya di sini ada sudut yang tidak istimewa, yaitu sin 130 dan sin 50. Tapi kalau kalian perhatikan, ada keterkaitannya. Nih, di sini ada 130 derajat, lalu di sini ada 50 derajat. Yang kebetulan kalau kita jumlahkan, ternyata dia menjadi 180 derajat. Artinya apa? Di sini bisa kita kaitkan dengan sudut berelasi. Makanya sebenarnya trigonometri yang paling penting itu ada di kelas 10. Itu untuk dasar ke kelas 11 ataupun kelas 12. Nah, di sini Ibu akan ubah ya menjadi negatif 1/4 dari sin 180 dikurangi dengan 50 ditambah dengan 1/8 ditambah dengan 1/4 dari sin 50. Nah, kalian lihat di sini kan ada sin 180 min 50. Nah, artinya dia itu ada di kuadran kedua. Dan di kuadran kedua, ingat ya sudut berelasinya di sini Ibu ingetin ya. Kalau kita punya sinus dari 180 min theta, karena dia di kuadran 2, maka dia tetap menjadi positif sinus. Nah, kenapa tetap jadi sinus? Karena yang digunakan adalah 180 derajat. Sehingga dia berelasinya dengan sinus theta. Nah, berarti untuk bentuk ini pun bisa kita ganti bentuknya dengan sudut berelasinya, yaitu menjadi negatif 1/4 dari sin 50 ditambah dengan 1/8 ditambah dengan 1/4 dari sinus 50. Dan ternyata di sini ada bagian yang saling menghabiskan, yaitu negatif 1/4 sin 50 dengan positif 1/4 sin 50. Dan akhirnya di sini kita peroleh hasilnya itu yaitu positif 1/8. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 ini ada soal PG, yaitu sin kuadrat 5x dikali dengan cos 5x. Nah, di sini kalian boleh pilih juga ya. Kalian boleh, kan ini kalau dijabarkan jadi sin 5x kali sin 5x kali cos 5x. Nah, di sini kalian bebas. Kalian mau kalikannya siapa dulu kayak tadi. Nah, di sini langsung aja ya Ibu akan bahas. Jadi, bentuk yang ini nih ya. Berarti menjadi sinus dari 5x dikali dengan sin 5x lalu dikali dengan cosinus 5x. Nah, misalkan yang akan Ibu kerjakan itu yaitu perkalian yang kembar dulu. Tapi kalau kalian mau caranya yang lain juga boleh ya, itu bebas, tergantung kemauan kalian aja. Jadi di sini Ibu akan kalikan, karena Ibu mau ngerjainnya sin kali sin, maka yang akan Ibu munculkan di sini adalah angka negatif setengah lalu dikali dengan negatif 2. Nah, sehingga kita akan peroleh, ini jangan lupa kita kasih kurung dulu, berarti minus 2 sinus 5x lalu dikali dengan sin 5x. Nah, lalu dikali lagi dengan cosinus dari 5x. Nah, di sini kita tinggal ubah. Ini kan tetap menjadi negatif setengah dari cosinus 5x. Lalu min 2 sin, yaitu rumus ingat kalian. Dari cosinus 5x tambah 5x dikurangi dengan cosinus 5x dikurangi 5x. Sehingga kita peroleh min setengah kalinya cos 5x dikali dengan cosinus 10x lalu dikurangi dengan cosinus 0.
Nah, kalian ingat di sini nilai dari kosinus 0 itu sama dengan 1 ya. Atau kalau kalian lupa, Ibu tulis aja deh. Ini jadi negatif setengah dari cos 5x, lalu dikali dengan cos 10x, lalu dikurangi dengan 1. Nah, setelah bentuk seperti ini, langkah selanjutnya kita harus kalikan yang ini nih, yang satu kelompok di depan. Nah, kita harus kalikan ke dalam yang adil. Nah, berarti hasil dari perkaliannya kita peroleh yaitu minus setengah dikali dengan kosinus 5x dikali dengan kosinus 10x. Nah, ini hati-hati bukan dikurangi dengan 1 ya. Karena minus 1 ini harus kita kalikan dengan min setengah kali cos 5x. Berarti menjadi positif setengah dikali dengan kosinus 5x. Nah, yang ini lihat, kita muncul nih ada cos kali cos, berarti kita harus kalikan lagi. Kalau cos kali cos, yang kita butuh adalah angka 2. Berarti di sini Ibu akan kalikan dia dengan positif setengah dikali dengan 2. Jadi, kita dapat bentuk 2 kalinya kosinus 5x dikali dengan kosinus 10x, lalu ditambah dengan setengah dikali kosinus 5x. Nah, sehingga kita peroleh negatif 1/4 dikali 2 cos menjadi kosinus, ini langsung aja ya Ibu jumlahin, jadi kosinus 15x ditambah dengan kosinus pengurangannya 5x kurangi 10x, yaitu negatif 5x. Nah, ditambah dengan setengah dikali kosinus 5x. Nah, sekarang setelah kita dapat hasil seperti ini, kalian perhatikan di dalam sini ada kosinus dari negatif 5x. Nah, kosinus dari negatif 5x ini berdasarkan sifat di soal sebelumnya dia sama aja dengan cos 5x. Nah, setelah ini hati-hati, kita akan kalikan ke dalam si minus seperempatnya, kita kaliin ke cos 15 dengan cos minus 5x. Sehingga kalau kita uraikan itu menjadi negatif 1/4 dari kosinus 15x lalu dikurangi dengan 1/4 dari kosinus positif 5x sesuai dengan sifatnya ditambah dengan setengah dikali kosinus 5x. Nah, kalian lihat di sini ada nilai kosinus dengan sudut yang sama. Ada min 1/4 cos 5x ditambah dengan setengah cos 5x. Yang kalau kita jumlahkan berarti menjadi setengah. Ya, jadi di sini bentuk sederhananya adalah negatif 1/4 cos 15x ditambah dengan 1/4 dari kosinus 5x. Nah, yang diinginkan di opsi jawabannya 1/4-nya kita keluarin. Berarti kalau 1/4-nya keluar, di sini menjadi kosinus 5x lalu dikurangi dengan kosinus 15x. Nah, kalian bisa lihat jawaban ini ternyata yang benar adalah opsi bagian C. Nah, ini adalah pembahasan untuk jenis soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Di sini contoh soalnya mengenai pembuktian. Pembuktian dari perkalian 3 buah fungsi trigonometri. Nah, untuk mengerjakan pembuktian, kalian boleh buktikan dengan cara mengubah ruas kiri menjadi ruas kanan atau boleh ruas kanan yang menjadi ruas kiri. Nah, di sini yang akan Ibu buktikan agar lebih mudah, Ibu mau membuktikannya dari bentuk ruas kiri yang kita ubah. Nah, di sini langkah awalnya tetap kita akan munculin si rumusnya ya. Jadi, Ibu mau munculin dulu si 2 cos, ini kan ada 4 nih. 4 ini Ibu akan pecah. Jadi, Ibu tulis 2-nya di depan dikali dengan kosinus A. Nah, ini kan 4, ini baru 2, berarti kita masih punya 2 lagi. 2 laginya Ibu taruh di dalam. Jadi ada 2 kalinya kosinus
A ditambah dengan 4/3 pi, lalu dikali lagi dengan kosinus A ditambah dengan 2/3 pi. Ibu akan mengubah bentuk ininya aja. Nah, kalian bisa lihat kita punya dua buah sudut. Jadi yang harus kalian misalkan sebagai sudut A, nah ini sepaket. Ini anggaplah sebagai A pada rumus, lalu yang ini sebagai B pada rumus. Nah, kita masukin ke rumusnya. Rumusnya masih yang tadi ya, jadi ibu nggak akan tulis lagi. Nah, ini tinggal langsung aja menjadi 2 kalinya kosinus A. Kita kalikan dengan, lihat, 2 cos, berarti rumusnya adalah kosinus sudutnya, yaitu A, tambah 4/3 pi, ditambah dengan B-nya, yaitu A, ditambah 2/3 pi. Nah, terus ditambahkan dengan kosinus dari A ditambah dengan 4/3 pi dikurangi dengan, hati-hati ini harus pakai kurung, dengan A ditambah 2/3 pi. Nah, lalu kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung si sudutnya. Berarti kita peroleh 2 kalinya cos A, lalu dikalikan dengan kosinus. Ini kita jumlah menjadi 2A, lalu ini ada 4 tambah 2, 6, 6 bagi 3 berarti menjadi 2 juga ya, ini 2pi. Lalu ditambahkan lagi dengan kosinus, kalian lihat ini ada positif A, lalu dikurangi dengan A, berarti habis. Sisanya tinggal 4/3 dikurangi 2/3, berarti menjadi kosinus 2/3 pi. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini ada bentuk yang bisa kita ubah menjadi sudut berelasi. Nah, ingat 2pi itu artinya kan 360 derajat ditambah dengan sesuatu. Berarti ini menandakan dia berputar sebanyak 1 putaran lalu kembali lagi ke kuadran 1. Jadi ini sama aja maknanya dengan kuadran 1. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 2 kalinya kosinus A, lalu di sini menjadi apa? Ingat kalau pakai 360, cosnya tetap menjadi cos. Nah, tetap menjadi cos 2A. Lalu cos 2pi/3 ini jadi apa? Kalian ingat, pi/3 itu kan berarti ini pi dibagi 3, 60. 60 lalu dikali 2, berarti yang diminta adalah 120. Nah, sehingga di sini kita akan ubah nilainya menjadi negatif setengah. Dari mana negatif setengah muncul? Ingat, cos 2pi/3 itu sama aja dengan cos 120 derajat. Makanya nilai cosnya di sini negatif. Nah, setelah itu kita kalikan ke dalam kayak tadi, menjadi 2 kalinya kosinus A dikali dengan kosinus 2A, lalu dikurangi lagi dengan kosinus A. Nah, kalau yang nanya, Bu, kenapa ini minus cos A? Lihat, di sini ada 2 cos A. Ya, kalian lihat, di sini ada 2 cos A, lalu dikalikan dengan minus setengah. Makanya dia jadi negatif cos A. Nah, setelah itu, kita lihat lagi di sini ada rumus 2 cos. Berarti masukin lagi ke rumusnya, yaitu kosinus A tambah 2A, lalu ditambah dengan kosinus A dikurangi 2A. Berarti negatif A, lalu dikurangi lagi dengan cos A. Lalu sifat pada kosinus, kalau sudutnya negatif, maka dia menjadi sudut yang tetap positif, yaitu menjadi cos A dikurangi dengan cos A. Ini berarti habis kan? Sehingga terbukti bahwa pernyataan di atas menghasilkan kosinus 3A. Ini untuk pembuktian soal nomor 4. Oke, cukup sekian pembahasan soal pada pertemuan ini. Jika ada pembahasan yang kurang dipahami, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Dan agar kalian lebih menguasai materi ini, silakan kalian kerjakan soal-soal latihannya secara mandiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.